Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran yang juga menjadi tugas pendahuluan praktikum instalasi sistem RHVAC. Saya Aindri Yuliana, dan dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tahapan kegiatan yang akan kalian lakukan dalam praktikum instalasi sistem RHVAC, khususnya yaitu AC split. Video ini dibuat untuk membantu Anda agar lebih memahami dan siap dalam melaksanakan praktikum nanti. Jadi, pastikan Anda menyimak dengan baik dan siapkan alat tulis kalian untuk merangkum. Selamat belajar! Seperti yang sudah kalian baca pada modul praktikum, kegiatan praktikum instalasi sistem RHVAC AC split ini terdiri dari beberapa agenda. Agenda yang pertama yaitu observasi sistem pemipaan dan kelistrikan AC split. Kalian di sini sudah mempelajari komponen apa saja yang ada pada AC split, baik itu di indoor maupun outdoor unit. Kalian juga sudah mempelajari cara kerjanya dan juga spesifikasi unit kalian masing-masing. Sebelum kalian masuk ke agenda 2 yaitu instalasi pemipaan dan kelistrikan AC split, dan juga agenda 3 yaitu tahap penyelesaian instalasi, saya ingin memastikan terlebih dahulu, kalian paham betul tahapan apa saja yang akan dilakukan selama praktikum instalasi sistem AC split ini. Jadi, di tugas pendahuluan ini silahkan kalian simak videonya dan buat rangkumannya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam menginstal AC split ini bisa dalam beberapa case. Case yang pertama yaitu pemasangan unit AC baru, case yang kedua yaitu pemindahan unit AC, dan case yang terakhir yaitu perbaikan unit AC. Pada praktikum instalasi ini, kalian akan melakukan pemindahan unit, khususnya indoor unit. Kalian nanti akan menurunkan atau menaikkan posisi indoor unit sesuai dengan instruksi tim dosen. Karena case-nya memindahkan unit yang sudah terinstal sebelumnya, artinya kalian perlu melakukan pump down terlebih dahulu, yaitu memindahkan refrigeran dari sistem ke outdoor unit. Sehingga selanjutnya kalian bisa melakukan pemindahan indoor unit dan mereinstall jalur pemipaan dan juga kelistrikannya. Setelah instalasi selesai, kalian harus melakukan tahap penyelesaian instalasi. Ini merupakan agenda ketiga nanti setelah instalasi pemipaan dan kelistrikan. Kalian harus melakukan beberapa tahapan penyelesaian instalasi AC split, seperti pemvakuman dan tes kebocoran, kemudian melakukan pengecekan arus dan tekanan sistem. Lalu jika sistem terindikasi kekurangan refrigeran, silahkan lakukan pengisian refrigeran sesuai dengan tekanan dan arus sistem. Sebelum saya jelaskan prosedur pump down, vakum, dan pengisian refrigeran, saya akan menunjukkan terlebih dahulu alat kerja apa saja yang nanti kalian butuhkan selama melakukan tahap penyelesaian instalasi AC split. Berikut adalah alat kerja yang akan kalian gunakan pada praktikum. Pertama ada manifold gauge, lalu kemudian ada tang ampere untuk mengukur arus sistem, lalu ada leak detector untuk tes kebocoran atau kalian bisa menggunakan busa sabun. Lalu di sini ada kunci L dan kunci Inggris. Kemudian yang terakhir ada pompa vakum untuk melakukan pemvakuman. Saat kalian akan memindahkan posisi unit AC split, lakukan proses pump down terlebih dahulu. Nanti setelah kalian selesai instalasi dan uji performansi, jangan lupa kalian juga harus melakukan pump down lagi. Berikut adalah prosedur pump down. Tutup katur service two-way valve terlebih dahulu dengan menggunakan kunci L. Putar searah jarum jam, lalu amati perubahan tekanannya. Setelah tekanan pada manifold gauge sudah turun hingga mencapai 0 bar, segera tutup juga katur servis pada three-way valve menggunakan kunci L, putar searah jarum jam. Kemudian segera matikan sistem. Setelah kalian memindahkan unit AC lalu melakukan instalasi kelistrikan dan pemipaan, tahap selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu pemvakuman dan tes kebocoran. Saat melakukan pemvakuman, kalian bisa sambil memantau apakah sistem kalian bocor atau tidak.
Jika pada saat pemvakuman tekanan kalian naik, berarti ada indikasi kebocoran. Silahkan kalian cek di mana letak kebocorannya dengan menggunakan busa sabun atau leak detector. Jika sudah menemukan titik kebocorannya, kalian perbaiki lalu lakukan pemvakuman ulang. Prosedur pemvakuman dapat kalian simak di video berikut ini. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan pemvakuman. Nah, alat yang diperlukan itu ini pompa vakumnya, kemudian kunci Inggris dan manifold ya. Nah, kita lihat di sini lebih dekat lagi. Ini sistem pipingnya sedang terbuka ya, otomatis di dalam piping dan di evaporator ini mengandung uap air atau udara. Nah, tapi di dalam condensing unit ini valve-nya sedang tertutup. Jadi dan di dalamnya tuh sudah terisi refrigeran. Jadi kita tidak akan membuka ini. Yang kita vakum adalah pipingnya dan juga indoor unitnya. Nah, pertama kita akan memasangkan nutnya. Udah apa? Mana lagi? Udah. Oke, saya akan mengencangkan nutnya menggunakan kunci Inggris. Kita pastikan lagi nutnya sudah tertutup rapat. Ya. Kemudian kita akan melakukan proses pemvakuman. Pertama kita akan memasangkan manifold kepada di katup servisnya. Pastikan sambungan antar sambungannya itu rapat ya. Ini juga rapat. Kemudian ini kabel kuningnya, kabel kuning selang kuningnya kita pasangkan ke pompa vakum. Kita pasangkan ke pompa vakum, kemudian kita sambungkan ke listrik. Oke, dilihat. Sini ini ada katupnya, valve-nya, dan ini ada tombol switch. Di switch-nya ya. Kita akan nyalakan. Kemudian kita buka valve-nya. Posisi open. Nah, sini manifold-nya kita buka juga. Nah, ketika sudah dibuka, ini katupnya pastikan tertutup. Ya. Nah, tertutup. Ini terbuka. Nah, ketika ini sudah posisi terbuka, maka sini sedang pemvakuman dalam piping dan juga evaporator. Kemudian kita tunggu beberapa saat, kurang lebih 10 hingga 15 menit untuk meyakinkan kalau si sistem ini sudah melakukan vakum yang optimal. Tahap terakhir yaitu pengisian refrigeran.
Perlu diperhatikan, karena sistem kalian sudah terisi refrigeran sebelumnya, maka kalian cek terlebih dahulu arus dan tekanan kerja sistem kalian. Sesuaikan dengan spesifikasi yang ada pada nameplate, itulah nanti yang akan menjadi patokan apakah kalian perlu mengisi refrigeran atau tidak. Berikut adalah prosedur pengisian refrigeran. Pertama, pasang selang biru pada manifold gauge ke katup three-way outdoor. Kemudian, pasang selang kuning ke tabung refrigeran. Sebelum membuka katup pada tabung refrigeran, pastikan terlebih dahulu kedua valve pada manifold gauge sudah tertutup. Lalu, buka katup refrigeran agar refrigeran mengalir. Sebelum refrigeran diisi ke sistem, lakukan flushing terlebih dahulu untuk menghilangkan udara yang ada pada selang manifold gauge, yaitu dengan cara membuka sedikit selang manifold gauge warna biru yang terpasang pada three-way valve, lalu segera tutup dan kencangkan kembali. Jangan lupa pasang tang ampere untuk mengecek arus kerja sistem. Perhatikan juga tekanan kerjanya. Cocokkan arus dan tekanan yang terukur dengan spesifikasi yang tertera pada nameplate yang ada pada outdoor unit. Jika terindikasi kekurangan refrigeran, silahkan lakukan pengisian refrigeran. Lakukan pengisian refrigeran dengan membuka tutup valve secara perlahan sambil mengamati perubahan arus dan tekanannya. Isi refrigeran hingga tekanan dan arusnya sesuai dengan spesifikasi. Jika sudah sesuai dengan spesifikasi, kalian bisa hentikan pengisian refrigeran. Harap diperhatikan, setiap jenis refrigeran memiliki tekanan kerja yang berbeda. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.